PSSI telah mengumumkan 28 nama pemain timnas yang akan dibawa STY untuk berhadapan dengan pasukan Philippe Troussier di ajang kualifikasi Piala Dunia pada 21 dan 26 Maret mendatang. Yang menarik adalah pemanggilan pemain keturunan di tubuh timnas yang mencapai 10 pemain, termasuk 4 pendatang baru, yaitu Jay Ijes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, serta Nathan Cho. Dengan skuad yang bertabur pemain keturunan grade A tersebut, maka cukup beralasan jika publik menaruh harapan tinggi terhadap timnas untuk mendapatkan hasil maksimal dari 2 pertandingan melawan Vietnam. Namun demikian, kondisi timnas saat ini bisa menjadi pisau bermata dua. Timnas bisa mendapatkan hasil yang diharapkan ataupun malah sebaliknya. Mari kita telaah kedua aspek tersebut dengan seksama. Mari kita analisa beberapa aspek positif dengan hadirnya banyak pemain keturunan di tubuh timnas. Yang pertama, formasi Super Bunglon. Dengan komposisi pasukan sedahsyat ini, diyakini bahwa STY akan jauh lebih mudah dalam meramu formasi-formasi unggulan yang akan menjadi kontra strategi terhadap tim lawan. Formasi yang akan diusung STY tidak bakalan mudah ditebak oleh lawan. Tentu hal ini akan semakin mengukuhkan julukan STY sebagai pelatih bunglon. Yang kedua, pemahaman taktikal serta mentalitas. Hal yang paling menonjol dengan banyaknya talenta keturunan yang ditempa keras di level Eropa adalah pemahaman yang baik terhadap berbagai taktik dan strategi serta mentalitas di lapangan. Tidak akan ada lagi permainan tanpa pola, gerasa-gerusu dalam penyerangan, stamina kendor, salah passing maupun mentalitas tempe yang sering kita saksikan saat timnas bertanding di waktu lampau. Yang ketiga, postur tubuh. Postur pemain keturunan akan menjadi aspek yang sangat menguntungkan timnas, dari duel 1 lawan 1, perebutan bola hingga servis bola mati. Memang postur bukan segalanya, namun berbekal postur kekar dan tinggi menjulang akan memudahkan timnas dalam mengendalikan permainan. Jika ada aspek positif, tentu saja kehadiran pemain keturunan juga tidak terlepas dari aspek negatif. Yang pertama, ketidakprofesionalan talenta lokal. Salah satunya adalah muncul sikap ketidakprofesionalan dari pemain lokal. Talenta-talenta lokal akan merasa terpinggirkan serta dianaktirikan dengan kehadiran pemain keturunan grade A ini. STY dituntut agar bersikap bijak serta memberikan pemahaman serta energi positif berupa motivasi agar talenta lokal dapat belajar dan mengejar ketertinggalan dari pemain keturunan ini. Yang kedua, chemistry antar pemain. Sehebat apapun seorang pemain, tentu tidak akan banyak menolong dalam suatu pertandingan jikalau tidak mempunyai chemistry yang padu dengan pemain-pemain lainnya. Bagaimana menyatukan dan memberikan visi permainan yang sama di antara pemain keturunan, pemain lokal, serta antar keduanya merupakan tantangan yang serius bagi kinerja STY. Jika chemistry ini tidak terbentuk, sebanyak apapun talenta keturunan, maka tidak akan banyak menolong terhadap performa timnas di lapangan. Yang ketiga, manajemen pemain bintang. Hal yang sering menjadi permasalahan di klub-klub besar adalah ego para pemain bintangnya. Jika hal ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka bisa dipastikan permainan suatu tim secara keseluruhan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemain keturunan timnas pun dipenuhi oleh talenta Eropa terutama Belanda. Akan menjadi bencana jika manajemen talenta keturunan tidak ditangani sebaik mungkin. Namun satu yang menjadi catatan penting, STY selalu berkata kepada pemain timnas bahwa yang utama adalah lambang Garuda di dada. Hal ini menandakan bahwa pemain-pemain keturunan pun harus berjuang demi Garuda dan mengesampingkan ego masing-masing pemain. Kepentingan timnas di atas kepentingan pribadi pemain. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa penanganan timnas bukan hanya sekedar pengelolaan aspek teknis pemain semata. Begitu banyak aspek lain yang harus ditangani secara bijak oleh seorang manajer ataupun pelatih kepala. Pesan kami adalah,
Jangan berekspektasi berlebihan terhadap timnas yang sekarang akan dihuni oleh 11 pemain keturunan grade A Eropa. Berikan mereka ruang dan waktu untuk menyatu secara tim. Berikan penilaian yang adil untuk performa awal mereka. Syukur-syukur mereka langsung tune in membawa hasil yang diharapkan. Namun jika belum terpenuhi, percayalah, 3-4 pertandingan ke depan, timnas akan menjadi macan Asia yang baru. Semoga bermanfaat.